Halo kawan-kawan pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Di video ini saya akan bahas pertarungan yang sangat-sangat spektakuler, pertarungan yang sangat-sangat bombastis, di mana Pragnananda berhadapan dengan pecatur asal Israel. Wow, gila banget. Pertarungan kali ini berlangsung secara offline ya, dan dengan format catur klasik pada kejuaraan FIDE Grand Swiss tahun 2025. Wow. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang akan memenangkan pertandingan? Apakah Pragnananda atau pecatur kuat asal Israel ini? Menarik untuk kita bahas. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Oke Mas Bro, pada pertandingan kali ini pecatur asal Israel bernama Grandmaster Galvan Boris megang buah putih, sementara Pragnananda megang buah hitam. Galvan memulai permainan yang sangat agresif, yaitu D4 dimainkan, Prak D5, hitam C4, Prak E6. Ya, kalau kita perhatikan di sini pembukaan yang sangat familiar sekali ya kalau kita perhatikan dimainkan oleh kedua pemain, yaitu Queen's Gambit Decline. Kuda F3 dikembangkan, hitam kuda F6 dikembangkan, putih G3 dimainkan. Idenya untuk membentuk gajah fianchetto. Kemudian hitam gajah B4 skak. Putih gajah D2 dimainkan untuk meng-counter skak daripada hitam. Prak gajah E7 ditarik. Putih gajah G2 dimainkan sesuai rencana Mas Bro. Kemudian hitam kuda B D7 dimainkan. Menteri C2 dimainkan. Hitam C6 dimainkan. Putih rokade. Hitam kuda 4 dimainkan. Ya, kalau kita perhatikan kuda daripada Pragnananda di sini sangat bagus sekali ya. Berada pada outpost yang sangat bagus yang ada di E4. Ini sangat mengganggu ya, mengganggu pertahanan daripada putih. Kemudian putih C3 dimainkan. Idenya untuk mengajak pertukaran kuda, karena kuda daripada Prak ini adalah kuda monster Mas Bro. Kuda yang sangat kuat sekali. Prak F5 dimainkan. Ya, ini juga langkah yang tidak biasa ya. Saya tidak expect Prak akan mendorong pion F5 ya. Ini semacam langkah surprise ya. Menarik ya. Kemudian benteng AD1 dimainkan. Hitam kuda kali D2 dimainkan, langsung saja gajahnya disikat. Putih benteng kali D2 dimainkan. Hitam rokade. E3 dimainkan oleh putih. Gajah D6. Benteng B1. A5. Kuda E2 dimainkan. Menteri E7. Kuda F4 dimainkan. Kuda F6 dimainkan. C5. Gajah C7 dimainkan. Ya. Kalau saya perhatikan di sini putih melakukan serangan dari sayap menteri, sementara hitam melakukan serangan dari sayap raja. Dan sejauh ini saya melihat ya langkah-langkah daripada Pragnananda ini sangat posisional ya. Jadi di video ini kita akan mempelajari bagaimana Prak bermain posisional. Wow, ini sangat luar biasa Mas Bro. Kemudian putih kuda D3 dimainkan. Gajah D7 dimainkan. Kuda F5 dimainkan. Gajah E8. Benteng C1 dimainkan.
hitam G5, ya lagi-lagi ya, prak mendobrak dari sayap raja dengan badai pionnya. Kemudian putih merespon dengan F3, hitam raja H8 dimainkan, putih benteng E2 dimainkan, menteri G7 oleh hitam, benteng B1 dimainkan, G4 ya, prak mendobrak dari sayap raja. F4 dimainkan melewatkan, kalau dimakan itu sangat berbahaya sekali ya. Karena pertahanan putih ini langsung terbuka ya kalau pionnya dimakan. Ya, kalau misalnya dimakan, maka akan ada jawaban seperti ini. Dan ini sangat tidak bagus ya. Kita kembali ke partai aslinya. Ya, putih lebih mendorong pion ke F4. Kemudian hitam pion H5 dimainkan. Putih B4 dimainkan, benteng G8 dimainkan, kemudian pion kali pion dimainkan oleh putih, gajah kali A5 dimainkan, benteng B3, menteri H7 dimainkan oleh Pragnananda. Menteri B1, benteng A7 dimainkan, benteng E B2 mendobel benteng ya dengan teknik baterai. Idenya apa? Idenya untuk mengincar pion prak yang ada di B7 ya. Prak tidak tinggal diam, dia mendukung pion dengan benteng G7. Putih menggunakan cara lain, yaitu kuda C1 dimainkan, H4 ya, lagi-lagi prak berusaha mendobrak dari sayap raja. Kuda E2 dimainkan, idenya ketika pion makan pion maka akan ada jawaban seperti ini ya. Itu ide daripada kuda E2 oleh putih. Kemudian hitam raja G8 dimainkan, pion kali pion ya, langsung saja dimakan. Hitam menteri kali H4 dimainkan, kuda G3 dimainkan, kuda H5 mengajak pertukaran kuda, kuda F1 dimainkan menolak pertukaran kuda, karena kuda daripada putih ini sangat bagus sekali ya, menjaga pertahanan daripada putih biar tidak amburadul oleh serangan fajar dari Pragnananda. Kemudian prak menteri E7 ditarik, putih kuda G3 dimainkan, menteri H4 dimainkan, ya bolak-balik tapi belum sampai 3 kali. Kuda F1 dimainkan, menteri E7 dimainkan, kuda G3. Hitam memainkan benteng H7. Ya, kalau hitam memainkan menteri ke H4 akan remis guys. Hitam mencoba cara lain ya. Hitam nggak mau bermain cari aman remis, berusaha untuk mendobrak ya. Hitam kuda kali H5 dimainkan, gajah kali H5, gajah F1 dimainkan, gajah E8, benteng G2, raja F8, benteng G3, menteri H4 dimainkan, benteng B2 dimainkan, gajah C7 dimainkan, benteng B G2 dimainkan. Putih mendobel benteng. Kemudian prak raja E7 dimainkan. Sepertinya prak ini merubah posisi daripada rajanya. Dia pengen menyeberangkan rajanya ke sayap menteri ya, kalau saya perhatikannya. Kenapa? Karena posisi sayap raja sudah tidak aman lagi ya buat raja. Kemudian
Putih kuda D3 dimainkan, hitam raja D7, putih kuda F2 dimainkan, gajah D8. Idenya apa? Idenya untuk memberikan tempat buat raja ya. Jadi raja hitam ini diungsikan gitu, ditransmigrasikan dari sayap raja ke sayap menteri. Kemudian putih gajah D3 dimainkan, hitam benteng H5, H3 dimainkan, pion kali pion, kemudian benteng kali H3 ster ya. Menteri diamankan ke F6, gajah E2 dimainkan, mengusir benteng, benteng langsung ditukarkan ya. Putih kuda kali H3 dimainkan, hitam menteri H4. Kalau saya perhatikan Pragnanan ini sangat suka bermain menteri ya. Dia lebih suka menggerakkan menterinya ke sana kemari ya, kalau saya perhatikan ya. Sementara menteri daripada putih di sini masih pasif ya, saya melihatnya nggak terlalu aktif ya, nggak seaktif menteri hitam. Kemudian putih kuda G5 dimainkan, hitam gajah H5 dimainkan, mengajak pertukaran gajah, pertukaran diterima, gajah kali gajah, menteri kali gajah, benteng H2 dimainkan, menteri G4 skak raja, benteng G2 menutup, menteri H5, benteng H2, menteri G4 skak. Kenapa mereka suka mengulang-ulang langkah? Tujuannya adalah untuk mencari atau memperoleh ini ya, tambahan waktu gitu ya, increment ya. Kemudian putih raja F2 dimainkan, hitam gajah G5, gajah kali G5 dimainkan, kemudian putih pion kali gajah, hitam E5 dimainkan, putih benteng G2, hitam menteri H4 skak, raja G1 dimainkan, menteri H3, menteri E1 dimainkan, benteng A3 dimainkan. Kemudian putih melakukan langkah yang sangat blunder. Apa itu langkahnya? Benteng G3. Boom. Ini langkah yang sangat blunder guys, sangat-sangat blunder. Kalau Anda di posisi hitam di sini, apa langkah terbaik daripada hitam di sini? Bagaimana cara hitam ya menghukum putih dengan langkah yang sangat blunder ini? Pas video ini temukan langkah terbaik daripada hitam. Yap, benar saja. Langkah terbaik daripada hitam di sini sesuai arahan daripada stopis yaitu ini. Menteri H4 dimainkan. Di sini putih menteri F2. Evaluation bar-nya kalau saya perhatikan di sini berpihak pada Pragnanan, sudah menghitam guys. Karena apa? Karena langkah daripada benteng dimainkan ke G3. Jadi di sini momen krusial daripada permainan ini guys. Ini momen penentu ya, siapa menang, siapa kalah. Kemudian Prag F4 dimainkan, terpaksa benteng dimainkan ke G2, lalu ya Prag langsung sikat menteri kali F2 skak. Kemudian raja kali menteri dimainkan. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Prag berpotensi pion bebas di sini. Makanya bentengnya tadi itu dinyatakan blunder ya. Kemudian pion kali pion dimainkan, raja naik ke F3,
kemudian pion didorong oleh hitam, pion E2, kemudian raja dimainkan ke F2, benteng dimainkan ke E3. Nah, tepat pada posisi seperti ini, putih menyerah. Grandmaster asal Israel ini menyerah, guys. Wow, ini permainan yang sangat bagus sekali. Apa pesan moral daripada pertandingan ini? Pesan moralnya adalah bermain posisional ya. Jadi kita melihat langkah-langkah daripada Prangnana ini sangat posisional ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya Master Gelap. Salam satu hobi, salam satu papan. Bye-bye.